saat ku berteduh, ku untai doaku. Mari kita berdoa. Bapa yang sangat mengasihi kami, dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur kembali karena Tuhan memberi anugerah untuk kami meneruskan belajar untuk lebih mengenal-Mu Tuhan lewat pemahaman firman. Urapi kami dengan kuat kuasa Roh Kudus, dan Engkau menjaga semangat kami untuk tetap bisa bersemangat dan juga rindu di dalam kami belajar firman Tuhan. Terima kasih, terpujilah Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Baik saudara, kita mengucap syukur pada Tuhan karena diberi anugerah kekuatan, kesehatan dan juga kesempatan untuk masih bisa belajar firman Tuhan. Ya, di Rabu yang lalu kita sudah sampai mengenai bahwa Tuhan Yesus penggenap hukum Taurat, karena memang hanya Dialah pribadi yang sempurna sehingga bisa menggenapi seluruh tuntutan hukum Taurat, karena tuntutan itu adalah harus sempurna, tidak boleh sempurna. Dengan hukum Taurat ini kita menyadari keterbatasan kita, ketidakmampuan kita, dan juga ketidaksempurnaan kita. Dan memang kita harus berjuang sekuat-kuatnya di dalam melakukan hukum Tuhan. Tetapi kita pun tidak bisa sempurna. Karena itulah Yesus datang supaya perjuangan kita di dalam melaksanakan hukum Taurat boleh sempurna hanya di dalam Yesus Kristus. Nah, hari ini satu pernyataan firman Tuhan yang sudah bertahun-tahun sangat betul-betul menggetarkan hati dan jiwa saya waktu membaca dan juga mencoba merenungkan berkali-kali tentang ayat ini. Sampai detik hari ini pun saya masih sangat gentar di dalam membaca ayat ini, pernyataan Tuhan Yesus sendiri tentang masalah kualitas kehidupan keagamaan kita di dalam menjalankan atau menerapkan itu hukum Tuhan atau hukum Taurat. Nah, untuk itu kita akan membaca kembali Matius pasal 5 ayat yang ke-20. Ya, jelas di sini bahwa Tuhan Yesus tidak meniadakan hukum Taurat tetapi menggenapinya, dan itu ditegaskan kembali dalam Roma 10 ayat yang keempat. Itulah sebagai satu anugerah kasih karunia kita boleh melihat hukum Taurat ini sebagai sesuatu yang mulia, sesuatu yang luar biasa di dalam iman percaya kita kepada Yesus. Hari ini ayat 20, nah ini yang saya bilang ayat yang kalau saya baca berkali-kali ini betul-betul menggetarkan hati dan jiwa saya. Maka aku berkata kepadamu, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Saudara, coba sama-sama kita camkan ini secara baik, secara dalam. Ini perkataan Tuhan Yesus langsung, jika hidup keagamaanmu. Sesudah Yesus menjelaskan tentang sebuah nilai-nilai hukum Taurat ini, maka aku berkata kepadamu, jika hidup keagamaanmu
tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Ini pernyataan yang begitu sangat dahsyat, ya, sangat luar biasa, karena pernyataan ini berimbas kepada urusan kita selamat tidak selamat, kita masuk surga atau tidak masuk surga. Itu yang saya bilang. Kenapa ini sangat menggetarkan? Karena kalau kita mempelajari sejarah, ya, ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, ya, termasuk mungkin para imam tua-tua Yahudi, ini adalah golongan-golongan orang yang sangat ketat, ya, sangat ketat, disiplin di dalam melaksanakan hukum Taurat. Ahli Taurat, namanya juga ahli-ahli, ya, memang mempunyai sebuah tugas untuk memproduk hukum, ya, dimana pada Rabu lalu kita sudah berbicara, kalau berbicara mengenai masalah hukum Tuhan, yang pertama itu adalah The Ten Commandments, yang kedua itu adalah 5 gulungan kitab Musa, Pentateuch, dan yang ketiga adalah keseluruhan kitab-kitab suci dalam Perjanjian Lama, dan yang keempat ada hukum-hukum lisan yang akhirnya dituliskan. Nah, yang menjadi problematik adalah hukum lisan ini, ya, dipelajari dengan secara detail, akhirnya terus ditambahkan jadi buku, jadi misnah, jadi Talmud, jadi sangat luar biasa. Nah, inilah yang menjadi problematik dalam pelaksanaan hukum Taurat. Kalau yang nomor 1, nomor 2, nomor 3, Yesus dalam banyak pengajarannya itu sangat mendukung, karena banyak mengambil rekomendasi pernyataan para nabi atau pernyataan-pernyataan hukum Tuhan dalam Perjanjian Lama. Itu sangat banyak, ya. Jadi Tuhan Yesus tidak mengabaikan seluruh isi hukum Tuhan dalam Perjanjian Lama, dari Kejadian sampai kitab Maliaki. Tuhan Yesus sangat merekomendasi hal itu. Tapi yang nomor 4 itulah yang seringkali menjadi problematik, di mana Yesus pun dianggap pelanggar hukum Taurat. Dari yang mana? Yang nomor 4 itulah, ya, yang diterjemahkan, yang dijabarkan, ditafsir lagi, sehingga akhirnya seperti ada kontradiktif. Sedangkan Yesus sendiri yang kita pelajari pada Rabu lalu itu sangat menghormati, menjunjung tinggi nilai-nilai hukum Taurat itu. Bahkan 1 titik iota tidak akan terhapus sebelum itu digenapi. Jadi yang menggenapi itu adalah Yesus Kristus. Jadi makanya kalau perhatikan kehidupan ahli Taurat dan orang Farisi yang begitu sangat ketat, sangat disiplin, sangat luar biasa memperhatikan hukum-hukum Taurat ini, Yesus mengatakan, jikalau hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada orang Farisi, ahli-ahli Taurat itu, kamu tidak layak masuk surga. Nah, ini kan kita perlu memberikan konsentrasi di sini. Iya, sangat perlu memberikan konsentrasi. Maka saya renung-renungkan, sebenarnya, waduh, ahli Taurat aja yang memproduk hukum Taurat, memproduk hukum, orang Farisi mempunyai kekhususan untuk mempraktekkan hukum dan lain sebagainya, ya mungkin berbarengan juga dengan tua-tua Yahudi, para imam segala macam, ya. Tidak layak masuk surga. Nah, bagaimana dengan kita? Jadi mereka yang produk hukum aja, yang sudah menghafal sampai jelimet-jelimet, tidak layak masuk surga. Nah, bagaimana kita? Nah, itu yang saya bilang, ini ayat sangat menggetarkan jiwa. Itu kita belajar pada hari ini. Kita akan melihat sekalipun orang ahli Taurat memproduk hukum-hukum lisan yang ditulis dari latar belakang tradisi, budaya, sosial di masyarakat yang terjadi pada waktu itu, yang harus mengatur tatanan kehidupan masyarakat, yang harus baik, yang harus disiplin, yang harus ya nyaman di masyarakat, yang artinya sangat concern, sangat ada perhatian tentang masalah hukum.
kita apakah mempunyai perhatian sejauh itu? Itu dulu lah. Sekarang datang nih pernyataan kepada orang percaya, kepada para muridnya waktu itu. Kalau hidup keagamaanmu tidak lebih benar pada orang Farisi dan ahli Taurat, kamu tidak layak masuk kerajaan surga. Wah, ngeri. Ngeri sekali. Makanya kita perlu pada hari ini untuk belajar supaya kita mengerti semangat daripada hukum Taurat itu. Nah, Yesus mencoba meneropong atau melihat bagaimana sebenarnya komunitas ahli Taurat, orang Farisi dan juga yang lain-lainnya di dalam melaksanakan hukum Taurat itu. Yesus betul-betul meneropong secara khusus karena Yesus adalah Tuhan terhadap semua hukum Taurat, dan memang dialah yang memberikan hukum itu. Jadi Yesus berada di atas hukum Taurat itu. Dia harus dikenal dan juga disembah ya, melalui sebuah pengenalan akan hukum yang suci yang Tuhan berikan kepada umat Tuhan. Nah, untuk kali ini kita akan melihat di dalam Matius pasal 23 ya, di mana Yesus menyoroti secara khusus, secara spesifik sebenarnya bagaimana nih kelompok-kelompok ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi dan lain-lainnya di dalam mengeterapkan ini hukum Taurat. Ini kita pelajari pelan-pelan. Apa yang dikatakan firman Tuhan? Ini sangat indah kalau saudara membaca berulang-ulang di rumah. Perhatikan ayat demi ayat, bahkan kalimat per kalimat, supaya kita lebih diberkati ya. Kalau sampai nanti kita kualitas hidup keagamaan kita dalam melaksanakan hukum Taurat dan tidak lebih benar pada ahli Taurat dan orang Farisi, kamu tidak masuk kerajaan surga. Jadi imbasnya itu urusan surga atau neraka. Ngeri ya? Ya ngerilah. Nah, karena itu belajar baik-baik. Nah, Tuhan Yesus menyoroti secara khusus ya ahli-ahli Taurat ini. Bahkan Yesus di sini dikatakan Yesus mengecam ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Mengecam. Kenapa dikecam? Ya, dikatakan maka berkatalah Yesus kepada orang banyak dan kepada murid-muridnya, katanya. Jadi Yesus mengajar ini kepada orang banyak secara universal. Ya, hadir pasti di situ ahli Taurat, orang-orang Farisi. Ya, pasti juga para imam, tua-tua Yahudi hadir di situ kelompok-kelompok ini. Ya, Yesus mengajar secara universal, namun secara khusus dia mengecam kehidupan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Ya, maka berkatalah Yesus kepada orang banyak dan kepada murid-muridnya, katanya, ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi telah menduduki kursi Musa. Sebab itu turutilah dan lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu. Tetapi janganlah kamu turuti perbuatan-perbuatan mereka, karena mereka mengajarkannya tetapi tidak melakukannya. Ini yang dilihat secara transparan. Yesus, dia adalah manusia sejati, sempurna dan maha suci, tapi dia juga adalah Allah itu sendiri. Jadi di dalam keilahiannya segala sesuatu itu terbuka, transparan, tidak ada yang bisa disembunyikan. Kalau Yesus memberikan pernyataan-pernyataan demikian, itu pasti iya dan amin, tidak ada salahnya. Lihat di sini apa yang dilihat oleh Yesus secara spesifik untuk kehidupan ahli Taurat orang Farisi. Yang pertama itu dikatakan mereka ini mengajarkan tetapi tidak melakukannya. Jadi kalau pengajarannya nggak salah, ya pengajarannya patut kita terima, kita respon, kita respect dan kita lakukan. Tetapi jangan ikut tingkah lakunya, tindakannya, perbuatannya. Sesungguhnya kelompok-kelompok ini pinter ngajar, bisa piawai mengajar, tetapi tidak ada yang dilakukannya. Jadi sangat
kontradiktif antara teori dengan praktek. Nah, kurang lebih begitu. Ya. Mungkin umat bisa dibohongin, tapi Tuhan Yesus tidak bisa dibohongin karena segala sesuatu itu terbuka dan telanjang di matanya. Jadi yang dilihat oleh Yesus yang pertama adalah mereka hanya pintar memproduk hukum, terus ngajarin cuma sampai di situ tok. Habis itu dia tidak peduli dan tidak melakukannya. Jadi sangat kontradiktif antara teori dan praktek. Ini yang pertama dilihat oleh Yesus. Yang kedua, ayat yang keempat, mereka mengikat beban-beban berat lalu meletakkannya di atas bahu orang, tetapi mereka sendiri tidak mau menyentuhnya. Jadi kan memang jelas sudah dikatakan ahli-ahli Taurat ini adalah belajar tentang hukum, terus akhirnya dia menafsir, berpikir, menjabarkan, terus menuliskan, sehingga lahirlah ada banyak hukum-hukum tambahan yang dibuat ahli-ahli Taurat ya akan hal ini. Sebenarnya itu lahir hanya untuk menaruh beban, jadi memperberat beban umat Tuhan atau mungkin rakyat Yahudi Israel waktu itu. Umat itu semakin diperberat dengan banyaknya aturan-aturan yang dibuat itu. Sedangkan mereka yang sudah memproduksi hukum yang begitu banyak, sama sekali tidak menyentuhnya, tidak peduli. Hanya peduli dengan bagaimana memperbanyak hukum, tapi tidak peduli untuk bagaimana mereka pun melakukannya. Sehingga ini yang kedua ya, mereka memperberat beban dengan banyak memproduksi aturan-aturan. Jadi mesti aturan itu tujuannya bukannya untuk menolong umat, meringankan beban, mendisiplin untuk lebih mengenal Tuhan, tapi untuk nakut-nakutin, yang memperberat beban umat itu. Ya. Sedangkan mereka sendiri tidak peduli. Mereka mengikat beban-beban berat lalu meletakkannya di atas bahu orang, tapi mereka sendiri tidak mau menyentuhnya. Ngeri ya, bagaimana ahli Taurat, orang Farisi itu, kelompok-kelompok ini dalam menerapkan hukum Tuhan itu. Yang seterusnya, yang ketiga, ayat yang kelima, semua pekerjaan yang mereka lakukan hanya dimaksud supaya dilihat orang. Mereka memakai tali sembayang yang lebar dan jumbai yang panjang. Mereka suka duduk di tempat terhormat dalam perjamuan dan di tempat terdepan di rumah ibadat. Mereka suka menerima penghormatan di pasar dan suka dipanggil rabi. Ini pernyataan-pernyataan yang sangat jelas sekali, lugas dari Tuhan Yesus. Tujuan mereka adalah sebenarnya untuk apa? Untuk pamer, untuk cari pujian. Mereka suka ya, dan mereka ini haus dengan pujian dan penghormatan dari orang-orang kebanyakan pada waktu itu. Mereka berjalan ya dimanapun juga, di pasar, supaya orang tunduk dan hormat kepada kelompok-kelompok ini. Jadi ya, ini tujuan mereka itu adalah sebenarnya pamer ya, haus akan pujian dan penghormatan daripada manusia. Sebab mereka disebut adalah golongan yang sangat saleh, orang yang sangat rohani, orang yang sangat agamis. Nah itu ya, tujuannya jelas, bukan untuk mempermuliakan Allah, bukannya mengajar umat itu supaya mengenal Tuhan, tapi tujuannya adalah untuk dirinya sendiri, untuk kedudukannya, untuk pangkatnya, untuk supaya orang bilang mereka ini adalah orang-orang yang sangat beragama. Ya, haus akan pujian dan penghormatan daripada manusia.
Maka itulah mereka kalau melakukan doanya panjang-panjang, berpuisi, senang di tikung-tikungan perempatan jalan, supaya dilihat, oh dia tuh lagi ibadah, di jalan aja berdoa, ya di tikungan jalan aja berdoa. Waduh, berarti saleh banget. Nah, ini tujuan mereka tuh jelas banget, bukan untuk mempermuliakan Allah yang memberikan hukum, ya, bukan untuk menghormati Tuhan, bukan untuk mempermuliakan Tuhan. Nah, ini adalah kualitas, ya, bagaimana ahli Taurat orang Farisi itu merespon hukum Tuhan. Makanya pada selanjutnya dikatakan mereka ini penuh dengan kemunafikan. Ya, ayat 13 sampai dengan ayat yang ke-29 nanti saudara boleh baca. Penuh dengan kemunafikan. Saya baca juga sedikit di sini, ya, dikatakan bahwa celakalah kamu hai ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, karena kamu menutup pintu-pintu kerajaan surga di depan orang, sebab kamu sendiri tidak masuk dan kamu merintangi mereka yang berusaha untuk masuk. Celakalah kamu hai ahli Taurat, orang-orang Farisi, kamu orang-orang munafik, sebab kamu mengarungi lautan dan menjelajah daratan untuk menobatkan satu orang saja menjadi penganut agamamu, dan sesudah ia bertobat kamu menjadikan dia orang neraka yang 2 kali lebih jahat daripada kamu sendiri, dan seterusnya. Nanti boleh dibaca di rumah. Jadi mereka itu hanya melaksanakan hukum itu secara lahiriah, di luar doang. Oh, jelas di dalamnya beda. Maka di satu pihak Yesus juga melihat orang-orang ini laksana kuburan. Di luarnya nisan yang begitu indah, di dalamnya penuh dengan tulang belulang, bau busuk. Yesus nyatakan, bukannya dengan cara ya memberikan gambaran atau apa, kamuflase, tidak, tapi dengan jelas. Kamu ini laksana kuburan. Di luarnya begitu sangat indah, banyak mungkin barangkali ornamen seni, tapi di dalamnya tulang belulang yang penuh dengan kebusukan. Jadi orang Farisi ini melaksanakan secara lahiriah, cuma di luarnya doang, di dalamnya sebenarnya sangat berbeda. Dan terus orang-orang ahli Taurat ini, orang Farisi, karena dia tahu sejarah, dan Tuhan sudah tahu bahwa Tuhan mengutus ada banyak nabi-nabi, ya, tapi dianggap sebagai pelanggar daripada hukum yang mereka buat itu, sehingga nabi-nabi ini diperlakukan dengan begitu hina, begitu sadis, sehingga nabi-nabi Tuhan datang yang dianggap melanggar akan hukum yang dibuatnya itu pasti dibunuh. Jadi semangat yang ada dalam keagamaan ahli Taurat dan orang Farisi adalah semangat kekerasan, bahkan semangat tidak segan-segan untuk membunuh yang dianggap, bahkan mengatakan akan terus berlangsung, sehingga ini akan menjadi sebab akibat. Semua akibat ini akan ditanggung oleh angkatan ini. Jadi kalau dianggap melanggar karena dia pikir itu hukum dari Tuhan, nggak bisa ini, padahal hukum dibuat sendiri. Kalau dia melihat orang melanggar hukum, ya termasuk nabi-nabi yang datang menyuarakan suara Tuhan, itu pasti dibunuh. Sampai juga Yesus memberikan sebuah perkataan profetik pada waktu itu, sampai anak Allah yang datang, Yesus Kristus, menyatakan kebenaran. Dan atas itulah Yesus dianggap pelanggar hukum Taurat. Salah satu sebab Yesus harus memikul salib dan dia harus mati di Bukit Golgota. Nah, jadi ini kurang lebih yang dilihat oleh Yesus secara real, secara nyata. Ya, nah, makanya kalau kita lihat di sini, kalau saatnya hidup keagamaanmu tidak lebih benar pada orang Farisi ahli Taurat, kamu tidak layak, tidak masuk kerajaan surga. Nah, kalau begitu apa respon yang benar? Respon yang benar, mari kita merespon hukum Taurat sebagaimana Yesus juga merespon. Yesus sangat merespon dengan antusias, dengan semangat,
dengan penuh hormat, ya, di dalam kasih tentang hukum Taurat ini. Ya, dalam kasihlah Yesus terus menggenapi seluruh tuntutan hukum Taurat. Nah, karena itu respon yang benar adalah kita harus menerima hukum Tuhan ini di dalam semangat kasih. Dan memang hukum Taurat diberikan sebagai perwujudan dan manifestasi kasih Tuhan. Dengan hukum Taurat ini Tuhan beri supaya kita lebih mengenal Tuhan, artinya kita lebih mengasihi Tuhan, lebih hormat kepada Tuhan. Kita tahu yang kita muliakan adalah Tuhan yang memberikan hukum Taurat itu. Dan akhirnya kita bisa mengasihi, kita mengenal siapa sesama kita. Nah, jadi kita harus menyambut, menerima hukum Taurat ini di dalam semangat kasih Allah, kasih Tuhan. Dan memang itulah sebenarnya tujuan Tuhan memberikan hukum ini adalah sebagai satu pernyataan kasihnya supaya manusia mengenal Allah dan mengenal dirinya, mengenal sesamanya. Ya, kita mengenal dengan hukum ini, ya, sekuat-kuatnya kita lakukan, kita tidak sempurna, ya, karena memang hukum Taurat diberikan adalah untuk penuntun kita sampai kepada kasih karunia, yaitu Yesus Kristus. Menuntun supaya kita sadar ketidakberdayaan kita, menuntun kita supaya sadar siapa yang memang bisa menggenapkan dengan sempurna, yaitu Yesus Kristus. Nah, ini dikatakan di dalam Galatia, ya, ini pengajaran Tuhan melalui Rasul Paulus, ayat yang ke-24. Ya, saudara nanti bisa baca itu pasal 3 ayat 1 sampai seluruhnya itu, ya, hukum Taurat atau janji. Jadi hukum Taurat adalah penuntun bagi kita sampai Kristus datang supaya kita dibenarkan karena iman. Jadi jelas hukum Taurat itu sebagai penuntun, pembimbing, ya, penerang supaya kita mengenal siapa Tuhan yang maha suci sempurna, siapa diri kita yang maha kotor, maha najis, yang sebenarnya tidak, yang sesungguhnya dalam kesadaran kita tidak sanggup sekuat-kuatnya sekalipun, kita tidak sempurna sampai yang sempurna datang, sampai Yesus sebagai penggenap yang sempurna datang. Nah, jadi lewat hukum Tuhan ini kita betul-betul ditolong, ya, tentang ketidakberdayaan kita, sehingga pada akhirnya kita akan menerima hukum Tuhan dalam semangat kasih, dalam penghormatan yang tinggi, dan juga dalam pengucapan syukur kepada Tuhan. Jangan berpikir kalau kita sudah dalam Yesus Kristus terus hukum Taurat ditiadakan. Tidak. Justru uniknya adalah karena Yesus Kristus dan di dalam Yesus Kristus dan untuk Yesus Kristus kita harus melakukan hukum Tuhan sekuat-kuatnya. Sehingga dengan hukum-hukum Tuhan, dengan pengajaran-pengajaran Tuhan mempunyai tujuan supaya kita lebih mengenal Tuhan. Kalau kita mengenal Tuhan berarti kita lebih mengasihi Tuhan. Kalau kita mengenal Tuhan berarti kita lebih percaya, lebih beriman, lebih bisa mempersembahkan rasa takut yang suci kepada Tuhan. Jangan kita pikir, oh sekarang hidup pada kasih karunia, kalau begitu hukum Taurat sudah nggak berlaku lagi. Salah yang mempunyai sebuah pedoman seperti itu. Justru kita harus melakukannya lebih bersemangat dalam semangat iman kita, dalam semangat kasih karunia kepada Yesus Kristus. Ya, sehingga pada akhirnya kita akan lakukan dengan apa? Dengan hati yang tulus, tidak munafik, lakukan secara rohani, secara batin, bergerak dari hati kita mengasihi Tuhan. Jangan munafik, jangan beragama di luar, di dalamnya nggak ada isinya tentang pengenalan akan Tuhan. Itu disebut dengan agama jubah, ya. Jadi cuma kelihatannya agamis, tapi semangatnya adalah semangat kemunafikan, semangat kedengkian, bahkan semangat membunuh. Dia anggap kalau udah hukum, dia mereka merasa memiliki hukum Tuhan, nggak bisa ditolak. Sehingga pada akhirnya mereka dipenuhi dengan semangat kemarahan, kebencian yang pada akhirnya bisa membunuh. Nah, ini bukan semangat hukum Tuhan, bukan semangat hukum Taurat. Ya, hukum Taurat itu sangat baik, sangat luar biasa. Mari kita respon hukum Tuhan
lakukan kualitas keagamaan yang lebih benar, yang memang benar. Di mana? Hanya di dalam Yesus Kristus. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih. Biarlah hari ini kami bersyukur, kami boleh diperlihatkan kembali, supaya kami jangan menjadi munafik karena hukum-hukum Tuhan, tapi justru kami melihatnya dalam semangat kasih dalam Kristus Yesus sebagai satu pernyataan kasih karunia, sehingga di dalamnya lah kami berjuang sekuat-kuatnya untuk hidup benar di dalam Kristus karena Engkau kebenaran, dan kami hidup benar karena pengajaran-pengajaran-Mu, dan kami akan dibawa untuk lebih mengenal lebih dalam akan Engkau, ya Yesus Kristus. Terima kasih untuk pengajaran pada hari ini. Dalam nama-Mu kami berdoa. Haleluya. Amin.